Ya, ini jadi hasil labnya suami udah keluar ya Mbak ya. Ini ada tanda infeksi atau peradangan yang cukup kuat. Tanda pertama itu dilihat dari ini sel darah putih atau leukosit. Kisaran normal itu 4.500 sampai 10.000. Nah ini Mas, ini hasil labnya darah putihnya 11.700. Darah putih itu sistem pertahanan tubuh kita itu ibarat abrinya tubuh kita Mbak. Kalau ABRI-nya naik, ini kan diambilnya di pembuluh darah. Pembuluh darah itu mewakili seluruh apa yang ada di dalam darah kita. Jadi ketika ABRI, darah putih itu ABRI-nya tubuh kita, ABRI-nya itu naik, berarti tanda bahwa ada penjahat yang kuat di situ. Penjahat itu dalam artian bisa bakteri, bisa virus, bisa amuba, dan lain-lain. Nah, kalau infeksi bakteri, bakterinya cukup kuat, berarti darah putihnya naik, leukositnya ini. Terus penanda kedua ada di ini misalnya ABRI. Ini anggotanya ABRI itu ada angkatan laut, angkatan udara. N itu kepolisian, L itu angkatan darat, gitu ceritanya. Nah ini pada posisi ini neutrophil segmen itu neutrophil polisi yang muda. Polisi yang muda itu naik. Nilai normalnya kan 54 sampai 62. Ini Mas 74. Berarti ini ada tanda peradangan yang akut, belum lama ini peradangannya. Jadi saking penjahatnya, bakterinya lumayan kuat tadi, darah mengarahkan polisi muda atau neutrofil muda itu sampai ikut turun. Nah, kemudian ini kita pakai perbandingan misalnya ini polisi, ini limfosit itu angkatan darat. Nah, ada namanya N dibanding L, neutrophil limfosit rasio. Kalau kepolisiannya naik, angkatan daratnya turun di bawah nilai normal. Nah, ini diperbandingkan. Kalau lebih dari 3,5, berarti radangnya kuat. Bahkan dulu waktu zaman COVID kita pakai standar kalau di atas N dibagi L, di atas 5,5 itu sebaiknya dirawat karena butuh pengawasan. Nah, sekarang kita bagi 7 ini N itu 74 ditambah 3 ya. Ini neutrofil gabungan kepolisian. Ini 77 dibagi 16. 77 dibagi 16 kira-kira itu sekitar 4,9. 4,9. Jadi lumayan kuat peradangannya. Jadi standarnya ini harusnya mendapatkan antibiotik yang kuat untuk menurunkan darah putih ini. Nah, antibiotik yang kuat itu yang otomatis lewat infusan memang. Karena ibarat ini kan tadi penjahatnya kita ketahui di aliran darah, di pembuluh darah kita. Nah, antibiotik lewat infusan itu berarti misalnya pasukan bantuan PBB masuk lewat langsung jalan raya utama, pembuluh darah utama. Jadi efektivitasnya bisa mendekati 100%. Beda dengan antibiotik oral. Antibiotik oral itu kan diminum dulu lewat pencernaan baru diserap. Nah itu nyampainya ke peredaran darah butuh waktu dan efektivitasnya pun ya nggak 100%, mungkin sekitar antara 70-80%. Jadi kalau memang mau maksimal, sebaiknya dirawat. Tetapi kalau memang masih enggan dirawat, masih mau nyoba obat jalan, ya enggak apa-apa. Tapi tempo 3 hari. 3 hari kita akan cek ulang. Ini darah putih udah turun apa belum? Terus ini perbandingannya udah membaik apa belum? Nah, milih yang mana? Oke, kalaupun misalnya milih berubah jalan, saya minta 3 hari lagi kontrol. Nanti saya berikan antibiotik yang kuat, berikut obat untuk pereda gejala yang lain. Ya Mbak ya. Tapi tolong Mas harus istirahat total, jangan kerja dulu. 3 hari itu bed rest. Karena bed rest itu yang terpenting. Ketika orang bed rest, sistem kekebalan tubuh ini akan menjadi optimal, menjadi seimbang lagi. Jadi nggak boleh banyak aktivitas.